Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Bunga sebagai moderator pada acara hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK Angkatan 2 Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk acara yang pertama ini saya sudah melakukan pembukaan. Kemudian untuk acara yang selanjutnya ini ada sambutan dari pihak sekolah yang akan diwakilkan oleh salah satu anggota Dewan Guru. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah untuk kegiatan ataupun untuk perencanaan kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK Angkatan Kedua Provinsi Jawa Barat untuk pihak sekolah SDN Otista menyambut dengan baik kegiatan-kegiatan yang terlaksana di sekolah kami, dan kami antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan yang sudah maju dan berkembang dalam program PKG PJOK ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini lebih maju dan berkembang lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, apalagi untuk menjadikan siswa yang lebih sehat dan bermanfaat. Itu saja dari pihak sekolah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan sedikit sambutan perwakilan dari anggota atau Dewan Guru yang hadir di sini. Kemudian untuk acara selanjutnya ini merupakan acara inti dari kegiatan tindak lanjut diseminasi ini, yaitu adalah pemaparan diseminasi rencana tindak lanjut yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Hendra Setiawan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillah atas rahmat dan inayahnya hari ini kita dalam kegiatan PJOK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di hari ini, bertatap muka kembali di sekolah tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nani Yunani, Kepala SDN Otista Palabuhan Ratu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Izinkan di sini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman yang saya dapatkan dalam kegiatan PKG PJOK Angkatan Kedua tahun 2024 Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini saya banyak mendapatkan pengalaman, sharing, dan juga wawasan dari rekan-rekan guru PJOK di daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, alasan saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini tidak lain hanya untuk ingin belajar dan terus belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan wawasan, pemahaman, baik itu dari rekan-rekan yang lain, rekan-rekan sejawat ataupun dengan rekan-rekan dari lintas mata pelajaran ataupun dari guru kelas.
Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok saya pada kegiatan PKG-PJK ini. Alhamdulillah di kegiatan PKG-PJK ini sudah memasuki fase tahap akhir, yaitu tahap aksi nyata dalam pembuatan rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan di sekolah masing-masing, khususnya di sekolah SD Negeri Tista Palembuan. Adapun rencana tindak lanjut yang ingin saya buat di sekolah SD Negeri Tista Palembuan itu yaitu tentang rencana tindak lanjut proyek berbasis pembelajaran di berbasis proyek. Tentunya nanti pada akhirnya ini harus ada output dalam bentuk kegiatan apa yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, saya memadukan antara pembelajaran berbasis proyek itu dengan pengalaman yang saya dapatkan di PKG-PJK itu tentang model pendekatan pembelajaran SEM ataupun yang lebih kita kenal itu adalah dengan Sport Education Model. Nah, rencana tindak lanjut ini merupakan korelasi dari komunitas belajar yang ada di sekolah kita, yaitu kita sudah memiliki komunitas belajar yang bernama Kurma ataupun komunitas kurikulum merdeka di sekolah ini. Salah satu kegiatan yang saya kembangkan yaitu tentang Berseka. Apa sih Berseka itu? Berseka itu adalah bersih, sehat, dan juga berkarakter. Nah, dalam program ini nanti kita akan memberikan pemahaman kepada peserta didik kita tentang seperti gaya hidup bersih seperti apa, sehat, kemudian pendidikan karakter. Cuman yang lebih spesifik di pembelajaran PJOK yang saya kembangkan itu dalam rencana tindak lanjut itu adalah tentang pertandingan futsal yang akan diadakan di sekolah ini yang merupakan bagian dari proses pendekatan pembelajaran Sport Education Model ataupun kita menyebutnya dengan istilah SEM. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa setiap peserta didik yang kita didik di sekolah kita itu adalah anak-anak hebat. Tidak ada istilah anak yang tidak bisa ataupun istilah kasar itu adalah bodoh, karena saya yakin setiap anak lahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, disinilah tujuan kita, tugas kita untuk mampu mengembangkan apa yang menjadi bakat lahiriah yang dibawa anak itu masing-masing. Salah satunya adalah setiap peserta didik lahir dengan bakatnya masing-masing dan setiap bakat yang dimilikinya adalah berkah yang luar biasa. Kita sebagai tenaga pendidik memiliki tugas yang luar biasa untuk dapat menggali setiap potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Melalui program ini, saya mengharapkan yang sangat untuk dapat mengembangkan beberapa peserta didik itu sendiri, baik dari segi kekuatan batin, intelektual, dan juga gerak jasmani peserta didik itu sendiri, sehingga mereka memiliki suara, voice, pilihan ataupun choice, ataupun kepemilikan ownership dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan sekolah ini. Dari setiap kegiatan yang diadakan di sekolah, baik itu kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler ataupun ekstrakurikuler, pada dasarnya setiap pembelajaran itu yang menjadi roh ataupun model itu adalah peserta didik itu sendiri. Kemudian tujuan dari rencana tindak lanjut ini yang saya kembangkan itu yang pertama adalah membangun jiwa ataupun student agency. Nah, student agency di sini apa? Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, baik itu kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun co-kurikuler, peserta didik harus mempunyai suara mereka terhadap kegiatan yang dikembangkan di sekolah itu. Kemudian dari segi choice-nya, contoh dalam pembelajaran PJOK di abad era yang sekarang di kurikulum merdeka yang sudah berubah menjadi kurikulum nasional, dalam setiap pembelajaran yang kita kembangkan peserta didik harus mereka mempunyai pendapatnya dalam menentukan pembelajaran, karena di era sekarang itu rancangan pembelajaran itu disusun berdasarkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh peserta didik itu sendiri, sehingga nanti pada akhirnya peserta didik akan merasa bahwa pembelajaran ini adalah milik saya, bukan milik bapak atau ibu guru. Kita itu, bapak ibu guru itu posisinya hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi apa yang ingin mereka inginkan dalam pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat fisik, sehat jiwa, dan juga sehat sosial.
Poin yang ketiganya adalah membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Untuk selanjutnya, capaian ataupun langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan itu ada 4 poin utama. Yang pertama adalah tujuan menumbuhkan jiwa student agency yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya, kemudian jiwa sportivitas dan juga kerjasama, meningkatkan aktivitas gerak tubuh. Kemudian yang poin keduanya adalah langkah. Di poin langkah terdiri dari beberapa poin, ada 4. Yang pertama adalah mengelola pertandingan, yang kedua menyiapkan pertandingan, yang ketiga melaksanakan pertandingan, dan yang keempat adalah evaluasi kegiatan. Untuk poin yang ketiga ya, di peran itu satu, nanti peserta didik yang akan mengelola sebuah kegiatan itu sendiri. Jadi mereka berbagi peran, jadi mereka memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan sebagai tugas bagian dari peran itu sendiri. Seperti 1 menjadi panitia, 2 menjadi pemain, 3 menjadi pelatih, 4 menjadi wasit, 5 menjadi supporter, ataupun 6 menjadi tim medis. Untuk yang terakhir ini masak. Nah, untuk kegiatan ini atau pelaksanaan dan rencana tindak lanjutnya ini akan dilaksanakan berbarengan dengan Gebiar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Yang akan dilaksanakan itu adalah dalam bentuk pertandingan dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah pertandingan futsal. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang dikorelasikan dengan rencana tindak lanjut tersebut adalah pusat ataupun kontrol dari kegiatan ini tetap adalah di komunitas belajar. Siapa komunitas belajarnya? Itu adalah kita, Bapak Ibu guru, siswa, warga sekolah semuanya. Kemudian penanggung jawabnya tentu itu adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nana Yunadi. Kemudian ketuanya itu adalah Ibu kita sebagai pengelola utama kelompok ataupun komunitas belajar Kurma itu sendiri. Kemudian di sini nanti ada korelasi satu sama lainnya, berhubungan, melibatkan rekan sejawat. Salah satunya adalah saya sendiri dari guru PCOK, kemudian dari guru PAI-nya ada Ibu Nani, dan juga di guru kelasnya adalah guru kelas 4 sampai kelas 6. Nah, di sini saya mengapa mencantumkannya hanya kelas 4 sampai kelas 6, tidak dari kelas 1 sampai kelas 6 saja. Karena untuk kegiatan awal proyek ini untuk kelas 6 sampai kelas 4 atau kelas 4 sampai kelas 6 itu dianggap sudah memiliki tingkat kemandirian yang lebih dibandingkan dengan yang kelas bawah. Jadi kelas bawah itu hanya nanti sebagai acuan pengalaman mereka, oh ada kegiatan seperti ini nih yang dikelola oleh kakak-kakak kelasnya. Jadi di era pembelajaran sekarang itu sudah tidak zamannya lagi bahwa anak-anak harus gini, kamu bagaimana, jadi biar anak-anak yang bertugasnya. Kita itu tugasnya hanya membagi peran saja. Ketika kita belajar di kelas pun membahas sebuah materi, hari ini kita akan belajar ini anak-anak, silakan poin-poin utamanya kalian diskusikan tentang ini. Jadi yang berjalan itu adalah mereka. Jadi mereka itu sebagai pemilik dari pembelajaran itu sendiri, kita itu hanya mengarahkannya saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah kapasitas yang dimiliki oleh sekolah dalam kegiatan rencana tindak lanjut ini, yang pertama adalah kepala sekolah dan juga guru yang memiliki kualifikasi S1 ataupun sarjana pendidikan. Kemudian peserta didik yang berjumlah kurang lebih sekitar 326 siswa, guru penggerak sebanyak 1 orang. Kita juga memiliki halaman sekolah yang cukup memadai, kemudian lapangan olahraga yang cukup memadai juga, peralatan olahraga futsal juga kita memiliki walaupun tidak lengkap. Kemudian hubungan untuk kegiatan ini diambil dari dana BOS dalam pengembangan kegiatan siswa. Nah, untuk rencana evaluasinya, jadi nanti pada saat kegiatan rencana tindak lanjut ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 20 sampai tanggal 21 Agustus tahun 2024. Setelah kegiatan itu terlaksana dengan baik, ada beberapa tahapan evaluasi yang harus dilaksanakan. Itu yang pertama adalah evaluasi tentang tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi ini diambil dari mana? Dari wawancara guru dan beberapa peserta didik yang terlibat dari berbagai peran yang dilaksanakan oleh mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Umpan baliknya berupa dari peserta yang dituliskan dalam kertas post-it yang berwarna
kemudian yang ketiga adalah refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM ini mulai dari tahap awal sampai tahap akhir yaitu evaluasi, kemudian evaluasi kerja tim itu terdiri dari refleksi lisan guru dan juga peserta didik, dan yang terakhir adalah evaluasi penerapan konsep fair play. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut peserta didik itu sudah mampu ataupun menjalankan kegiatan itu dalam tahapan evaluasi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya tantangan dan evaluasi. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita merancang ataupun akan melaksanakan suatu kegiatan, tidak akan pernah ada kegiatan yang 100% berjalan lurus. Pasti akan ada tantangan, halangan ataupun perintangan yang akan kita hadapi selama kegiatan pelaksanaan itu terjadi. Nah, di sini kita dituntut bagaimana cara kita bisa menghadapi, mencari solusi dari tantangan itu sendiri. Nah, dari kegiatan rencana tindak lanjut ini, tantangan yang saya prediksi yang akan terjadi itu yang pertama adalah saat terjadi cuaca buruk, apalagi sekarang dengan kondisi panas matahari yang sangat terik, itu sedikit banyak akan mempengaruhi peserta didik kita dalam melaksanakan kegiatan pertandingan, apalagi pertandingannya dilaksanakan di luar kelas, yaitu di lapang yang akan berkenaan langsung dengan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sekolah yang bentrok. Di awal tahun pembelajaran ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, mulai dari rangkaian pramuka, kemudian 17 Agustus, kemudian kegiatan rencana tindak lanjut ini. Itu merupakan salah satu tantangan yang saya hadapi dalam menyusun dan juga mengembangkan kegiatan rencana tindak lanjut tersebut. Kemudian tantangan yang dihadapi juga ketika kita memiliki peralatan yang rusak tanpa kita prediksi. Nah, solusi yang diambil itu berdasarkan hasil telah saya, itu solusi yang diambil dari permasalahan atau tantangan-tantangan yang diprediksi akan terjadi. Itu yang pertama, saat terjadi cuaca buruk ataupun kegiatannya bentrok, maka kegiatan akan dialihkan ke hari selanjutnya ataupun dialih ke gor yang terdekat. Jadi ketika nanti terkendala karena panas ataupun hujan, kegiatannya bisa disedot terlebih dahulu. Kalau waktunya tidak memungkinkan, itu bisa dipindahkan ke lain hari ataupun kita menggunakan fasilitas olahraga terdekat dengan lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah saat alat kerusakan, maka opsi yang diambil adalah meminjam kepada rekan guru PJOK dari sekolah terdekat. Kebetulan di kegiatan PKK PJOK khususnya Kecamatan Pelabuhan Ratu itu sudah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana olahraga itu lengkap. Jadi siapapun sekolah yang membutuhkan peralatan tersebut bisa berkoordinasi dengan kegiatan dengan KKG tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu kegiatan rencana tindak lanjut yang akan saya kembangkan ataupun yang akan saya terapkan. Intinya saya ingin mencoba kegiatan tersebut diterapkan di sekolah ini, ingin belajar juga tentang apa yang saya dapatkan di kegiatan PJOK ini, menerapkan bagaimana sih kegiatan pembelajaran yang betul-betul berpusat kepada peserta didik, dan bagaimana kita mampu menciptakan bahwa peserta didik itu menjadi student agency itu sendiri, pemilik pengelola dari pembelajaran itu sendiri. Itulah yang mungkin saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Hendra Setiawan selaku guru dari PJOK di SD Negeri Odessa ini. Itu adalah pemaparan yang sudah beliau berikan sebagai tindak lanjut dari destinasi dari program yang akan beliau ampu ke depannya. Kita sebagai guru-guru pendamping di sini di SD Odessa hanya bisa mendoakan dan mendukung penuh supaya acara kedepannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya ini ada sesi tanya jawab yang akan diberikan untuk ibu bapak guru yang akan bertanya. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh kita akan berikan sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Tita, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada
satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Tadi ada program PSK bersih sehat dan berkarakter. Bapak akan melaksanakan kegiatan di tanggal 21 Agustus untuk kegiatan futsal. Tekankan ke sana. Setelah tidak melaksanakan kegiatan tanggal 21 Agustus, apakah ada kegiatan lain untuk keberlanjutan program? Terima kasih. Baik, silakan Pak. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu Tita yang sudah bertanya perihal untuk kegiatan rencana tindak lanjut yang saya kembangkan di salah satunya adalah program besar kita yaitu Berseka. Salah satunya adalah dalam lingkup bersih, sehat dan juga berkarakter. Sehat di sini saya lebih mengutamakan ke pembelajaran PJOK-nya yaitu tentang kegiatan pendidikan gerak. Nah, ketika saya tadi rencanakan bahwa kegiatan itu dilaksanakan tanggal 20 sampai tanggal 21, apakah nanti kedepannya ada berkelanjutannya atau tidak? Nah, kegiatan Berseka ini yang dikorelasikan dengan kegiatan SEM. Kalau di pendidikan olahraga itu kegiatan yang benar-benar peserta didik itu adalah salah satunya metode pendekatan sport education model ataupun kita menyebutnya adalah SEM. Kegiatan pertandingan yang dilaksanakan di tanggal 20 dan 21 itu merupakan salah satu bagian kecil dari kegiatan program yang ada di sekolah. Karena apa? Grand design besarnya itu ada di kegiatan Berseka itu sendiri. Seperti contoh, di kegiatan berlanjutnya kita sering melaksanakan kegiatan senam, ya Bu ya. Nah, senam itu yang biasa rutin kita laksanakan dipimpin oleh siswa, kemudian pesertanya dari siswa. Kita sebagai Bapak Ibu guru hanya menjadi fasilitator saja, mempersiapkan peserta didik agar mereka mampu menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin rekan-rekannya dan juga menjadi student agency ataupun perubahan pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kecil yaitu adalah pertandingan futsal, dan untuk kedepannya itu di bawah nama komunitas belajar Kurikulum Merdeka ada kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan program besar itu, program besar kita yang Berseka salah satunya itu Ibu. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk kedepannya insya Allah ini program akan terus berlanjut ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi? Karena waktu juga sudah hampir selesai ya, jadi kita langsung tutup saja dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Rista. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan Qiraatul Majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya tadi pembacaan doa, berarti berakhir pula untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada acara ini. Demikianlah acara dari diseminasi tindak lanjut PKG PJOK ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bertemu lagi. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.